Beberapa abad lalu, di masa akhir era Tabi'in, hiduplah seorang pemuda dari kalangan biasa namun soleh luar biasa. Suatu hari, pemuda yang bernama Thabit bin Suto tersebut sedang berjalan di pinggiran kota Kufah, Irak. Terdapat sungai yang jernih dan menyejukkan di sana. Tiba-tiba, sebuah apel segar tampak hanyut di sungai itu. Dalam kondisi yang lapar, Thabit pun memungut apel tersebut. Rezeki yang datang tiba-tiba, sebuah apel datang tanpa diduga di saat yang tepat. Tanpa pikir panjang, ia pun memakannya, mengisi perutnya yang memang sedang keroncongan. Baru segigit menikmati apel merah dan manis itu, Thabit tersentak. Dalam hati dia berkata, "Milik siapa apel ini?" Meski menemukannya di jalan, Thabit merasa bersalah memakan apel tanpa izin empunya. Bagaimanapun juga, pikir Thabit, sebuah apel pasti dihasilkan dari sebuah pohon yang ditanam seseorang. Bagaimana bisa aku memakan sesuatu yang bukan milikku? Kata Thabit menyesal. Ia kemudian menyusuri sungai. Dari manakah aliran air membawa apel segar itu? Thabit berpikir akan bertemu dengan pemilik buah dan meminta kerelaannya atas apel yang sudah digigitnya itu. Cukup jauh Thabit menyusuri aliran sungai hingga ia melihat sebuah kebun apel. Beberapa pohon apel tumbuh subur di samping sungai. Rantingnya menjalar ke dekat sungai. Tak mengherankan jika buahnya sering kali jatuh ke sungai dan hanyut terbawa arus air. Thabit pun segera mencari pemilik kebun. Ia mendapati seseorang tengah menjaga kebun apel tersebut. Thabit menghampirinya seraya berkata, "Wahai hamba Allah, apakah apel ini berjenis sama dengan apel di kebun ini? Saya sudah menggigit apel ini. Apakah kamu maafkan aku?" Kata Thabit sembari menunjukkan apel yang telah dimakan segigit itu. Namun, penjaga kebun itu menjawab, "Saya bukan pemilik kebun apel ini. Bagaimana saya dapat memaafkanmu? Sementara saya bukan pemiliknya. Pemilik kebunlah yang berhak memaafkanmu." Lalu penjaga kebun itu berkata, "Rumah pemilik kebun apel ini cukup jauh, sekitar 5 mil dari sini. Walau harus menempuh perjalanan yang jauh, sekitar 8 kilometer, Thabit pun tak putus asa untuk mencari keridhaan pemilik apel itu. Akhirnya, Thabit sampai di sebuah rumah dengan perasaan gelisah. Apakah si pemilik kebun itu akan memaafkannya? Thabit merasa takut sang pemilik tak meridhoi apelnya yang telah jatuh ke sungai dan digigit olehnya. Thabit pun mengetuk pintu, mengucapkan salam. Seorang pria tua, si pemilik kebun apel, membuka pintu. "Wahai hamba Allah, saya datang ke sini karena saya telah menemukan sebuah apel dari kebun Anda di sungai. Kemudian saya memakannya. Saya datang untuk meminta kerelaan Anda atas apel ini. Apakah Anda meridhoinya? Saya telah menggigitnya dan ini yang tersisa." Agak lama pemilik kebun itu terdiam mendengar ucapan Thabit. Lalu Thabit pun tersentak ketika sang tuan rumah berkata, "Tidak, saya tidak meridhoimu, nak." Penasaran dengan pemilik kebun apel yang mempermasalahkan satu butir apel, Thabit menanyakan apa yang harus ia lakukan agar tindakannya itu dimaafkan. "Saya tidak memaafkanmu, demi Allah, kecuali jika kamu memenuhi persyaratanku." "Kau harus menikahi putriku," kata pemilik kebun itu yang mengagetkan Thabit. Menikahi seseorang wanita bukanlah sebuah hukuman, pikir Thabit. "Benarkah itu yang menjadi syarat Anda? Anda memaafkan saya dan saya menikahi putri Anda? Itu adalah anugerah yang besar," tanya Thabit tak percaya. Begitu terperanjatnya Thabit ketika pemilik kebun itu berkata bahwa putrinya yang harus Thabit nikahi merupakan wanita cacat. Pria tua itu melanjutkan kata-katanya, "Putriku itu buta, tuli, bisu dan lumpuh, tak mampu berjalan, apalagi berdiri. Kalau kamu menerimanya, maka saya akan memaafkanmu." Syarat yang mungkin sulit masuk di akal, hukuman yang harus ditanggung Thabit hanya karena menggigit sebutir apel yang ditemukan di sungai. Namun, hal yang lebih mengejutkan, Thabit menerima syarat tersebut karena merasa tak memiliki pilihan lain. Sementara ia tak ingin berdosa mengambil hak yang bukan miliknya. Thabit, seorang pemuda yang tampan, harus menikahi wanita cacat hanya karena menemukan sebuah apel. Orang tua itu pun melanjutkan kata-katanya. "Datanglah setelah Isya.
untuk berjumpa dengan istrimu, kata pemilik kebun itu. Malam hari usai sholat isya, Sabit pun menemui calon istrinya yang cacat. Ia masuk ke kamar pengantin wanita dengan langkah yang berat. Hatinya dipenuhi pergolakan yang luar biasa. Namun pemuda gagah itu tetap bertekad memenuhi syarat sang pemilik apel. Sabit pun mengucapkan salam seraya masuk ke dalam kamar istrinya. Betapa terkejutnya Sabit ketika mendengar jawaban salam dari wanita yang suaranya lembut dan merdu. Tak hanya itu, wanita itu mampu berdiri dan menghampiri Sabit. Begitu cantiknya para si wanita tanpa cacat apapun di anggota tubuhnya yang lengkap. Sabit kebingungan. Ia berpikir salah memasuki kamar atau salah menemui wanita yang seharusnya merupakan istrinya yang buta, tuli, bisu dan lumpuh. Tak percaya, Sabit pun menanyai si gadis bak bidadari tersebut. Namun Sabit tidak salah. Ia putri pemilik kebun apel yang dinikahkan dengannya. Ini benar-benar dia. Apa yang dikatakan ayah tentang aku? Tanya si gadis mendapati suaminya mempertanyakan dirinya seolah tak percaya. Ayahmu berkata, kau adalah seorang gadis buta, kata Sabit. Gadis itu pun menjawab, demi Allah ayahku berkata jujur, aku buta karena aku tidak pernah melihat sesuatu yang dimurkai Allah. Jawab si gadis membuat Sabit terkagum. Ayahmu juga berkata bahwa kau bisu, ujar Sabit masih dalam nada heran. Ya benar, aku tidak pernah mengucapkan satu kalimat pun yang membuat Allah murka, kata si gadis. Tapi ayahmu mengatakan kamu bisu dan tuli, lanjut Sabit. Ayahku benar, demi Allah aku tidak pernah mendengar satu kalimat pun kecuali di dalamnya terdapat ridha Allah, jawab gadis cantik itu. Tapi ayahmu juga bilang bahwa kau lumpuh, pertanyaan terakhir Sabit. Ya, ayah benar dan tidak dusta. Aku tidak pernah melangkahkan kakiku ke tempat yang Allah murkai, ujar si gadis membuat Sabit begitu terpesona. Sabit memandangi istrinya yang cantik jelita itu. Ia pun mengucapkan syukur bahwa pemilik kebun kagum dengan sifat hati-hatinya Sabit dalam memakan sesuatu hingga jelas kehalalannya. Melihat kegigihan dan kesalehan Sabit, ia pun berkeinginan menjadikan menantu, menikahkan dengan putrinya yang solehah. Dari pernikahan tersebut, lahirlah seorang ulama soleh, mujadid yang sangat terkenal, yakni Nu'man bin Thabit atau yang lebih kita kenal dengan nama Al-Imam Abu Hanifah. Bersama istrinya yang solehah, Thabit mendidik putranya menjadi salah satu imam besar dari 4 mazhab.